Mas mau tanya, saya ngikutin sistem analisanya Mas Tama dan alhamdulillah sudah profit walaupun kecil, syukurlah kalau gitu. Dan sebelumnya saya ikut grup dan selalu loss. Di grup tersebut hanya mengikuti sinyal mereka saja ketika awal-awal saya bergabung, dan ternyata mereka menggunakan pattern bernama harmonic. Menurut Mas Tama, apakah bagus harmonic pattern itu? Oke, menarik. Harmonic pattern di sini sebenarnya menarik karena saya juga menggunakan harmonic pattern sebenarnya. Kalian bisa screenshot gambar ini. Nah, sebenarnya harmonic pattern di sini itu yang biasa kita bilang. Jadi contoh, ada kenaikan, konsolidasi, kenaikan. Nah, di sini biasanya panjang dari sini itu sama seperti panjang dari sini. Kalau orang harmonic pattern itu bilang up, kalau kita berikan nama A, B, C, D. Nah, di mana panjang dari AB itu sama seperti panjang dari CD. Itu adalah harmonic pattern sebenarnya kalau mau dinamakan. Kemudian kalau dilihat juga AB itu sama seperti CD, itu biasanya kayak gitu. Nah, kemudian kalau kalian lihat ini angka-angka apa? Ini angka-angka Fibonacci. Contoh, harga itu turun secara drastis, kemudian menyentuh di 38,2 atau 50 Fibonacci. Kemudian setelah itu harga itu turun dan menyentuh harga di sini Fibonacci. Berarti kemungkinan pattern yang terakhir itu bakalan sampai di sini 1.61,82618. Jadi ini adalah pattern-pattern yang sudah dites beberapa tahun ke belakang dan dilihat, oh kebanyakan kalau Fibonacci di sini itu harga bakalan kayak gini dan kayak gini dan kayak gini. Nah, kayak gitu. Itu dibuat lebih simple di sana. Saya hanya memakai beberapa harmonic pattern seperti ABCD, kemudian Fibonacci 78,6 dan 61,8 itu juga termasuk di harmonic pattern. Jadi kalian bisa cek cheat sheet-nya ini dan kalian bisa pelajari atau di print atau terserah kalian mau ngapain. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari Fortuno tadi, Bang, apa bedanya investor sama trader? Ini menarik. Investor sama trader. E sama V, investor sama trader. Itu bedanya adalah yang pertama waktu. Oke, jangka waktunya. Kalau investor itu pasti jangka waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Nah, itu baru kelihatan. Kalau trader di sini waktunya lebih pendek karena mereka jual beli pendek. Bedanya di sana. Kemudian ada beda yang kedua yaitu strategi. Di mana strategi di sini kalau investor itu lebih ke fundamental. Jadi contoh kalau kita ke saham, ini kira-kira saham ini bakalan naik terus kok atau bakalan tetap profit sampai beberapa puluh tahun ke depan. Itu lebih ke fundamentalnya. Kalau trader kebanyakan lebih ke teknikalnya karena mereka in and out sangat cepat di market. Dari O09, Pak, apakah bagus untuk trading for living? Dengan saya punya satu metode di setiap pair dengan win rate 35-50%. Ingat, kita nggak perlu 100% atau 90% atau 70% bahkan untuk masuk dan untung di market. Dengan risk and reward 1/2, kita hanya cukup win rate 40% saja, nggak usah banyak-banyak. Itu udah profit kok. Di sini kalau dilihat 1/3 itu win rate 35 aja udah bagus, udah profit lumayan. Masalah trading for living di sini menurut saya ada step by stepnya. Jadi step pertama, pastikan modal ada dan jalan terlebih dahulu. Jadi modal penting. Kemudian yang kedua, skillnya cukup apa enggak, mumpuni apa enggak. Kemudian sebenarnya dari skill di sini kalian bisa baby step lagi. Yang pertama, modal kecil dulu, nggak sampai besar-besar. Katakanlah modal 1 juta dulu, bisa nggak naik jadi 10 juta. Dari 10 juta bisa nggak naik jadi 100 juta. Kalau udah 100 juta, berarti kalian udah nggak usah pikirin lagi. Dari situ berarti skillnya kan udah dapet, cari uangnya itu udah tahu. Dilihat lagi selama 1-2 tahun, konsisten banget, ya sudah terserah mau ngapain. Mau trading for living, mau masih kerja sambil trading, itu udah terserah karena skillnya udah dapet. Oke, dari Be Happy, Kak, lihat grafiknya itu harian apa bulanan sih? Untuk grafik kalau dibilang biasanya kita bilang chart kayak gini. Ini sebenarnya lihatnya setiap hari, tiap saat atau setiap menit. Jadi kalau dilihat sebenarnya ada namanya time frame. Ini namanya time frame. Ini 1 hari berarti 1 hour. Setiap satu candle itu mempresentasikan 1 jam pergerakan. Jadi contoh dari sini ke sini berarti 1 jam ini dari bawah langsung naik secara drastis ke atas 1 jam. Kemudian ada daily. Ini mempresentasikan 1 hari. Jadi 1 hari tanggal 26 kemarin itu dari bawah langsung naik drastis seharian full. Berarti kalau dilihat
lihat satu hari daily mempresentasikan 24 jam candle H1. Oke. Nah, kita lihat yang mana? Tergantung tipe tradernya. Ada beberapa tipe trader. Yang pertama, kita suka in and out cepat 1-2 jam. Ini bisa lihat di M15 sampai H1. Oke, jadi menit ke-15 atau ke H1. Kalau pengen agak lama, contoh 1-2 hari, berarti tinggal dinaikin H1 sampai ke H4. Kalau di 1-2 minggu, berarti di H4 sampai ke daily. Kalau di 1-2 bulan pengennya, berarti di daily sampai ke weekly. Jadi tergantung ingin in and out-nya seberapa cepat. Alright, dari Arthur Min. Akhir-akhir ini gue bosen backtesting. Analisa gue padahal udah jalan 2 minggu, tapi di tengah-tengah jalan bosen, nggak ada niat. Ada saran nggak? Menurut saya inilah yang membedakan orang yang sukses dan orang yang kurang begitu sukses. Disiplin. Jika Anda lihat orang yang sukses itu mereka tetap mengerjakan apa yang mereka butuh kerjakan, bagaimanapun perasaannya mereka, sedang sedih, sedang apa, dia tetap kerja sesuai sama apa yang dia butuhkan. Kalau dibilang ada saran, mungkin mulai dari diri sendiri dulu. Jadikan diri Anda itu orang yang disiplin. Mungkin datang ketika janjian, datang ketika kerja, datang ketika meeting itu tepat waktu. Atau ketika kita trading, saya mau trading ya jam segini sampai jam segini. Atau saya mau backtesting setiap minggu 10 kali backtesting. Terserah. Yang penting itu, tapi stick sama itu terus-menerus, disiplin kuncinya dan konsisten. Saya dari dulu orangnya benar-benar disiplin. Jadi kalau kalian lihat saya live itu jam 7, itu jam 7 kurang sedikit aja kita udah siap. Jadi jam 7 tepat 7.00 kalian lihat di YouTube itu pasti kita sudah jalan. Kalau tidak live berarti saya lagi benar-benar sakit atau lagi benar-benar tidak bisa live, mungkin di jalan atau ke luar kota. Itulah yang membuat saya bisa karirnya bisa lumayan menanjak dari dulu sampai sekarang, yaitu disiplin. Oke, dari Erwiner tanya money management untuk swing trading. Jika risiko per trade 1%, ada 100 pair yang masuk kriteria sistem dan sistem trading probabilitas swing rate 60, apakah ambil semua? Alasannya ada risk per trade, ada risk per open trade. Maksudnya gimana? Jadi risk per trade ini setiap kali kita meresikokan entry 1%, tetapi risk per open trade ada katakanlah 2 open trade, oke? Yang satu 1%, yang satu 1%, berarti maksimal di 2%. Yang satu belum ke close atau dua-duanya belum ke close, kita nggak bisa open lagi. Itu bisa. Katakanlah ada 100 pair yang masuk kriteria, berarti harus dihitung lagi tuh. Gimana 100 pair tersebut biar bisa jadi tetap 2% resiko kalau di total. See you next video. Bye-bye.